karena Allah. Tapi kalau untuk tujuan dunia, sekalipun mungkin dia punya ilmu, nggak akan dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Saya menanggapinya begini, ilmu kebal itu adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bukan dikehendaki oleh manusia, gitu. Itu yang pertama. Kita lihat di dalam podcast tersebut. Di dalam podcast tersebut dikehendaki oleh Allah atau dikehendaki oleh manusia. Kalau dikehendaki oleh manusia, maka itu timbullah yang namanya sifat sombong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai siapapun orangnya yang punya daripada sifat sombong, karena sombong itu lebih dekat dengan daripada sifat iblis, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, jangan bawa-bawa sholawat, apapun bentuk daripada bacaan sholawat tersebut ya tidak dibenarkan yang digunakan untuk daripada pertunjukan ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu yang sifatnya itu seperti pertunjukan yang sudah ditayangkan selama ini di media tersebut. Kenapa? Karena sholawat itu adalah salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah menerangkan bahwasannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, kita diwajibkan nih untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah. Jadi jangan sampai menyalahgunakan daripada eksistensi solawat. Karena sholawat itu digunakan untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk ilmu kebal, jangan ya. Bagaimana diri Islam itu ilmu kebal sendiri? Nah, ilmu kebal sekali lagi itu adalah bagian daripada bab ilmu hikmah, yang mana kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya ada khariqul adat. Khariqul adat itu suatu kelebihan di luar batas normal akal pikiran manusia. Di antara khariqul adat ada mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Ya, kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, ya, itu nggak bisa di-request, diminta oleh nabi sendiri, namun itu juga kehendak Allah. Kemudian ada yang namanya karomah. Karomah itu adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan kepada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya wali-walinya Allah itu tidak punya rasa takut dengan dunia, tidak punya rasa sedih dengan dunia. Jadi eksistensi wali Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan dan termaktub di dalam Al-Qur'an. Nah, itu karamah. Kemudian yang ketiga, ma'unah dimiliki oleh orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh tatkala memang diuji, gitu. Yang sifatnya diuji oleh orang-orang yang tidak percaya dengan ilmu Allah, bisa saja hal tersebut digunakan semacam dengan ilmu kebal, dalam tanda kutip di luar daripada sifat sombong atau ingin dipuji, ya, karena itu sifatnya adalah untuk penjagaan diri, gitu, untuk memprotek diri kita, ilmu kebal itu. Dan itu sekali lagi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pahlawan-pahlawan di Indonesia, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang namanya ilmu kebal itu memang ada. Sebagaimana Kiai Haji Nur Ali, pahlawan yang ada di Bekasi, beliau mengajarkan daripada wirid-wirid tertentu sehingga saat berperang melawan daripada penjajah tidak mempan, ya, peluru menembus daripada santrinya, daripada Kiai Haji Nur Ali. Nah, kita tahu bahwasannya ada jawara Betawi yang namanya pitung, ya. Beliau kembali juga diberikan apa? Itu semua untuk apa? Untuk keuntungannya melawan daripada orang-orang zalim, ya, melawan daripada orang-orang yang senantiasa mencelakakan kita. Nah, kalau di podcast itu Allah Maha tahu. Nah, yang di dalam podcast kan tidak menyerang daripada orang yang mengaku sebagai ilmu kebal, ya. Jadi ya wajar-wajar aja kalau di dalam podcast itu ya jebol, gitu. Allah Maha tahu bagaimana niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau itu buat pamer aja,
nih gue buktiin ya bahwa gue ini punya ilmu kebal. Nah itu salah satu di luar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, nanti kita tangkapkan dari salah satu dokter bilang ada di saya jika ada yang bisa keluar dari surga kasih 1 juta, di mana ada manusia? Ya ini kan sama aja seperti judi. Sedangkan hal tersebut adalah kelebihan yang Allah berikan. Allah nggak mengkehendaki yang namanya suatu kelebihan yang Allah berikan ditukar dengan keuntungan duniawi. Ya, kecuali dalam tanda kutip orang tersebut kita sudah tahu lah itu dia orang non muslim. Apabila gitu ya kan, apabila kamu dapat membuktikan adanya ilmunya Allah, maka saya akan masuk ke dalam agama Islam. Ini banyak terjadi di zaman-zaman wali-wali kita. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditantang seperti hal seperti itu oleh orang non muslim. Ya kan, kata orang non muslim, Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membangkitkan orang yang mati? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ketahuilah saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kamu tunjuk kuburan yang mana yang bisa saya bangkitkan nantinya dengan kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani ya membangkitkan daripada orang yang sudah mati ratusan tahun. Kum biiznillah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bangunlah, bangkitlah engkau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu semuanya ada tujuan karena Allah. Tapi kalau untuk tujuan dunia, sekalipun mungkin dia punya ilmu, nggak akan dikehendaki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagaimana menyikapi kita harusnya dengan hal ini jadi rame karena gue Ya kalau menurut saya begini ya, hal seperti ini janganlah diumbar orang yang punya daripada kelebihan itu. Karena segala sesuatunya yang namanya gaib adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang merasa memang betul punya ilmu yang asli akan sia-sia kalau kita membuktikan ternyata niat kita untuk masalah dunia. Sekali lagi, mau percaya ataupun tidak, selagi itu tidak merusak daripada akidah, silahkan saja. Jangan sampai nantinya merusak daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang percaya dengan keramat, yang percaya dengan wali-walinya Allah, yang percaya dengan kharibul adat. Jangan sampai ya masalah pesulap merah ini melawan daripada Samsudin ditunggangi daripada orang-orang Wahabi. Ini saya sampaikan di sini. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.